Gak kerasa udah hampir 2 tahun solder station ini nemenin kita di meja kerja, Pak. Kayak kemarin baru bikin mini UPS, benerin peralatan rumah, sampai bikin proyek-proyek nganu di channel ini, dia selalu setia. Solder stationnya nggak ada masalah sih, cuma buluk doang. Terus problemnya kalau kita mau ngatur suhu, kudu muter-muter knob dulu, Pak. Nah, daripada kita pusing mikirin urusan knob, di video kali ini kita bakal bikin solder station T12 versi 2, Pak. Fitur utamanya udah ada 3 channel preset suhu. Jadi sekali tekan tombol, suhu langsung loncat sesuai kebutuhan tanpa capek mutar knob lagi, Pak. Yuk langsung kita bongkar rahasia pembuatannya. Biar nggak ngulang dosa masa lalu yang nyolder di PCB bolong sampai mata sepet. Kali ini seluruh jalur utamanya kita bikin PCB custom, Pak. Dan untuk urusan cetak-mencetak PCB presisi kayak gini, kita percayakan ke sponsor video kali ini, JLC PCB. Kurang cakep apa, Pak, PCB-nya? Cuma modal beberapa dolar aja kita udah dapat PCB kualitas pabrikan yang solid dan keren pastinya. Saking canggihnya JLC PCB, dia bisa nyetak FPC juga, Pak. FPC apaan, Pak? FPC itu singkatan dari Flexible Printed Circuit, atau biasa kita sebut PCB fleksibel, Pak. Jadi kalau kalian ada project yang butuh FPC, JLC PCB cocok buat jadi partner. Prosesnya gampang banget, Pak. Setelah PCB dirasa udah perfect, tinggal tekan icon Gerber di Easy EDA. Terus export Gerber, kasih nama terus save. Tinggal upload file Gerber ke situs JLC PCB. Kalian bisa pilih jenis material PCB-nya, atur ketebalan serta warna solder mask yang kita mau. Terus tinggal duduk manis nunggu paketnya sampai rumah. Lanjut kita pasang komponen pendukung ke PCB-nya. Stepnya kita awali dengan nyolder komponen SMD dulu. Mungkin ada yang nanya, kok nggak pakai SMD semua, Pak? Kan bisa hemat space. Tujuannya biar ramah buat pemula aja, Pak. Dan lagi kalau pakai komponen through hole, lebih gampang didapat kalau di kota kecil. Oke, setelah semua komponen nancap di PCB, modul XL4015-nya kita set di 12 volt dulu, Pak. Ini bebas sih. Kalau mau tip C210-nya awet, boleh diturunin sampai ke 9 volt, Pak. Asli rasanya beda banget ya, Pak. Nyolder di PCB custom begini bikin proses rakit-merakit berasa kayak main Lego, Pak. Presisi dan nggak bikin emosi. Terakhir IC regulator kita kasih heatsink biar aman, Pak. Sedikit penjelasan untuk sistem kerjanya. Pas kita pakein gagang T12, jalur supply bakal masuk pure 24 volt langsung dari PSU eksternal. Tapi, begitu kita butuh kepresisian dari tip C210, Arduino bakal nyuruh relay buat switch tegangan 12 volt dari XL4015 secara otomatis. Jadi tip C210 kalian bakalan tetap aman tanpa ada resiko gosong kena tegangan berlebih. Setelah selesai dirakit, kita upload kodenya dulu, Pak, ke Arduino. Kayak biasa, tinggal buka sketchnya, terus upload ke Arduino. Selesai di-upload, langsung kita tes nyala dulu. Oke, nyala. Oke, nice. Arduino-nya nge-freeze. Knob diputer juga nggak ngerespon. Setelah pusing 2 hari 2 malam nyari problemnya di mana, akhirnya ketemu di pin D2 yang digunakan sebagai channel preset, bentrok dengan interrupt yang ngeblokir jalannya loop. Solusi gampangnya ya kita pindahin switch channel preset 1 ke pin D1. Ubahan di PCB-nya tinggal copot pin D2 di Arduino, Pak. Terus jumper pin channel di PCB langsung ke D1. Hasilnya Arduino langsung jalan, Pak. Urusan casing kita tetap setia pakai kombinasi bahan akrilik dipadu sama wall hanger. Tapi biar aura kerajinan tangannya agak berkurang dan kelihatan lebih sangar, bagian permukaan akriliknya kita lapisi stiker motif karbon, Pak. Setelah stiker nempel sempurna, tinggal rakit bareng wall hanger pakai baut M5. Nah, kelihatan agak sporty dikit kan, Pak? Lanjut ke tahap penataan jalur kabel internal. Seperti biasa ya, Pak. Urusan sambung menyambung kabel detailnya silakan diamati sendiri dari gambar di layar. Kalimat penjelasan di skripnya tak singkat aja. Daripada lidah saya kepelit ngerangkai kata-kata. Yang penting wiringnya jangan sampai kebalik aja, Pak. Double check atau triple check semua rangkaian kabel sebelum diberi supply.
Finishing touch-nya kita kasih LED pak, biar makin keren. Oke, sebelum masuk ke pengetesan, ada beberapa fitur receh yang saya tambahin dari kodenya Om Stefan. Yang pertama ada 3 channel preset suhu cepat. Ini ubahan yang paling nolong jempol. Kita tambahin fitur 3 channel preset suhu yang bisa disimpan langsung tanpa masuk menu yang ribet. Caranya gampang, tinggal putar knob ke suhu yang dimau, lalu tekan dan tahan tombol preset selama 2 detik sampai tersimpan. Mau pindah-pindah suhu kerja tinggal sekali klik, nggak perlu mutar knob berulang kali, jadi nggak pakai lama. Yang kedua mode C210 otomatis dan pemisahan nilai edisi. Begitu mode C210 diaktifkan, preset tip buat C210 bakal langsung terpilih otomatis pak. Nggak cuma itu, perhitungan nilai edisi untuk pembacaan suhu antara T12 dan C210 sengaja saya pisahkan di codingan. Soalnya karakteristik resistansi dan termokapel kedua mata solder ini beda jauh. Jadi kalau rumus edisinya disamakan, pembacaan suhunya bakal ngaco dan kalibrasi berantakan pak. Nomor 3 sleep timer super singkat. Jadi batas waktu standby bawaannya saya pangkas jadi lebih agresif. Bisa di set sampai sesingkat 5 detik aja pak. Begitu gagang nempel didudukan, cuma butuh waktu 5 detik buat suhunya langsung drop. Ini krusial banget buat ngejaga tip C210 biar nggak gampang gosong kalau ditinggal ngelamun. Terakhir ada menu EEPROM reset buat menyelamat hidup pak. Kalau sewaktu-waktu data korup, salah kalibrasi atau suhunya ngaco setelah gonta-ganti tip, tinggal eksekusi reset ini aja pak. Semua variabel bakal balik ke setelan awal tanpa perlu repot colok-colok ke PC lagi. Dengan semua modifikasi itu udah pasti bagus dong. Nggak bakal ada drama lagi dong. Tidak semudah itu. Kalian tahu kalau Arduino pertama kali nyalakan atau booting seluruh pinnya masih berupa high impedance? Dan apa jadinya kalau pinnya jadi high impedance? Yap, selama proses booting kurang lebih 1 atau 2 detik, MOSFET nyala pak. Sementara relay masih mati. Dan kalian pasti udah nebak arahnya kemana. Betul sekali. Tip C210 bakal langsung dipanggang 24 volt pak. Putus-putus dah tuh tip solder. Solusinya apa? Gampang, kita tinggal tambahin resistor pull up 10K ke D9 dan 5 volt. Jadi ketika Arduino lagi booting, MOSFET akan tetap off sampai relay berhasil nge-switch di 12 volt. Oke, kita masuk ke sesi pengetesan. Nggak ada yang istimewa sih. Sama aja kayak solder versi pertama kemarin. Baik T12 dan C210 berjalan dengan semestinya. Suhu termometer eksternal dan termokapelnya akur pak. Oke, sekian dulu video dari saya. Buat kalian yang mau coba rakit juga, file desain PCB sama skematiknya udah saya taruh di deskripsi. Special thanks buat JLC PCB yang udah mensponsori project kali ini. Like video ini jika kalian suka, dislike kalau ngerasa videonya nggak guna. Subscribe video ini biar bisa bikin video-video aneh lainnya. Until next time, keep DIY.